Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita ya dalam kesempatan ini. Saya agak pilek sih, agak batuk, tapi nggak apa-apa. Ini juga kebetulan lagi nunggu anak-anak renang senggaling. Saya sambil review buku. Kebetulan saya bawa buku, judulnya Sukses Parenting di Era Milenial. Sukses Parenting di Era Milenial ala tradisi salaf. Nah, ini dikarang oleh Al-Habib Umar bin Hafiz dari Karim. Sebenarnya buku ini adalah kumpulan ceramahnya Habib Umar sih ya. Jadi bukan Habib Umar yang sengaja menulis khusus, meskipun ya Habib Umar telah banyak karyanya gitu ya di berbagai fan ilmu agama. Tapi kebetulan di kitab ini adalah kumpulan ceramahnya beliau. Kemudian dikumpulkan oleh muridnya yang bernama ini ada di sini, saya bacakan. Kitab ini adalah kumpulan ceramah yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafidz dan dikumpulkan oleh Abdullah Ali bin Khumais dan Fahmi Ali bin Abidin. Jadi kitab ini dikumpulkan oleh Abdullah Ali bin Khumais dan Fahmi Ali bin Abidun berdasarkan ceramah-ceramah Al-Alamah Al-Murabi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. Kemudian dibasihlah judul Sukses Parenting di Era Milenial karya Al-Habib Umar bin Hafidz. Nah, aslinya beliau berdua yang mengumpulkan ceramah-ceramah Habib Umar itu, membuat kumpulan ceramah tersebut menjadi 2 buku. Jadi ada 2 juz, maksudnya ada 2 juz 1 dan 2. Ada judul aslinya Shalah al-Usrah wa Daur al-Abawain fi at-Tarbiyah. Shalah al-Usrah wa Daur al-Abawain fi at-Tarbiyah. Nah, ini juz 1 dan 2 dikumpulkan menjadi 1 buku ini, dan lumayan tidak terlalu tebal menurut saya. 2 juz, aslinya 2 juz, tapi kemudian dikumpulkan di sini menjadi 1 buku yang berjumlah 93 halaman. Jadi nggak terlalu tebal, jadi enak kalau kita mau baca. Di sini ada berapa bab ya? Ada beberapa bab. Itu ada 8 bab yang berisi ya tuntunan ya dari Al-Murabi Al-Hafiz Umar bin Habib dalam mendidik anak di era milenial seperti sekarang ini. Bab pertama yaitu berisi asal mula tarbiyah. Jadi pendidikan dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang ilahi, itu bagaimana. Saya kasih contoh ketika Aisyah dididik oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah mendidik cucu-cucunya, putri-putrinya dan juga cucu-cucunya. Kemudian di bab 2 ada peranan ibu dan pengaruh teman. Jadi Al-Habib Umar bin Hafiz menekankan di sini bahwa dalam mendidik anak memang ayah ibu memiliki peran yang sama pentingnya, tapi ibu memiliki porsi yang lebih besar, karena kan dari awal ibu yang sudah mengandung 9 bulan, lalu kemudian melahirkan, lalu menyusui, dan itu semuanya kan pada usia awal anak-anak berada di bawah asuhan ibu. Usia awal dari kandungan, anak-anak penuh berada di bawah asuhan ibu. Makanya di sini Habib Umar menekankan ayah dan ibu sangat berperan penting, tapi ibu
memiliki porsi yang lebih besar, terutama di awal-awal kehidupan. Kemudian bab 3 berisi 5 tahapan mencetak anak soleh. Nah, ini sub-subbabnya saya bacakan pernikahan dan pendidikan. Jadi memang pernikahan itu juga merupakan awal mula bagaimana orang tua merencanakan pendidikan anak-anaknya. Gerbang pernikahan adalah gerbang bagaimana membina generasi selanjutnya, generasi penerus, karena anak-anak yang lahir dalam pernikahan insya Allah akan lebih terjaga gitu. Kemudian sebab berikutnya di bab 3 ini ada tadi itu pernikahannya harus dilandasi dengan niat yang baik. Dari awal sudah harus niat yang baik bahwa menikah adalah ibadah, menikah adalah untuk mengikuti sunnah Rasul, menikah adalah untuk memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad, memperbanyak khalifah yang soleh-solehah dalam mengemban tugas kekhalifahan di bumi, begitu. Ada kehamilan, melahirkan, adab makan dan minum untuk anak-anak. Tahapan kelima masa sekolah itu penting. Kemudian disebutkan juga ada model panutan dari keluarga Nabi, itu rumah tangga Fatimah Rasulullah SAW. Ditekankan bahwa dalam rumah tangga Fatimah binti Rasulullah SAW, disebutkan bahwa di dalam rumah tangga beliau Sayyidah Fatimah diliputi dengan kerjasama suami istri dan mendidik dan anak. Kita tahu adalah suaminya Sayyidah Fatimah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang juga sangat perhatian pada keluarga, mau dalam membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan juga mau bekerja sama dalam mendidik putra putri yaitu Hasan Husain. Kemudian di bab 5 ada ajari putrimu rasa malu. Jadi misalnya kita memiliki putra putri juga harus diajari rasa malu, terutama kepada anak perempuan. Malu, jadi tidak contohnya di Tarim ini ya, disebutkan di sini sifat malu perawan Tarim tak menampakkan rambutnya pada siapapun. Gitu. Terus bab 6 3 prinsip mendidik anak. Prinsip pertama disebutkan di sini merasa memiliki tanggung jawab yang besar. Prinsip kedua mendoakan anak. Yang pertama tadi kan prinsip pertama merasa memiliki tanggung jawab besar. Jadi harus dalam setiap hati orang tua atau mindset orang tua itu harus ditanamkan bahwa anak adalah tanggung jawab yang besar bagi orang tua sebagaimana gitu. Yang kedua yaitu mendoakan anak-anak. Yang ketiga mengontrol pengaruh teman. Nah, ini mengontrol pengaruh teman mendapat perhatian besar dalam pola asuh Habib Umar. Jadi memang sebagaimana kita tahu ada kata bijak, berteman dengan orang penjual parfum kita akan ikut wanginya, berteman dengan orang jual sate kita akan kena asapnya. Ya pokoknya gitu, memang pengaruh teman itu lingkungan sekitar lah ya, itu sangat ada pengaruhnya pada pertumbuhan dan perkembangan putra putri. Jadi kita sebagai orang tua harus mengontrol siapa yang menjadi circle teman-teman putra putri. Nah, kemudian di bab 7 ada penuhilah benak anak-anak dengan kisah teladan. Kisah teladan ini menurut Habib Umar bisa diambilkan dari kisah-kisah Rasulullah, dari kisah orang soleh terdahulu, orang
dari golongan sahabat tabiin. Jadi memang memenuhi benak anak dengan kisah teladan juga harus diimbangi dengan keteladanan juga dari orang tua, karena anak-anak akan melihat dan mendengar apa yang orang tuanya lakukan. Nah, kemudian di bab 8, bab terakhir membahas tentang jenjang pertumbuhan anak. Nah, di sini Habib Umar membagi menjadi 3 jenjang pertumbuhan anak itu. Yang pertama yaitu masa bermain, yaitu usia 0 sampai 7. Kemudian usia 8 sampai 14 itu masa bersenang-senang. Kemudian usia 15 tahun ke atas adalah masa berhias. Gitu. Jadi kalau untuk membaca lebih lengkapnya bisa ya Bapak Ibu bisa melihat membaca ini bukunya Sukses Parenting di Era Milenial di Rumah Baca Haki ada. Kalau mau pinjam boleh, saya punya cuma 1 sih, dan kalau mau beli waktu itu saya belinya online sih ya. Ini diterbitkan oleh Kompas Dar Ummahatil Mukminin Batu Malang, sudah beri ISBN juga, ada di online banyak, mungkin di Shopee atau di Tokopedia ada. Misalnya mau pinjam boleh di Rumah Baca Haki yang saya asuh di Kota Malang, Jalan Jadi Panggil. Itu ya. Baik, terima kasih. Sekian review buku tentang Sukses Parenting di Era Milenial oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, seorang ulama kaliber internasional yang berasal dari Tarim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.